Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan. 1. Yang pertama, kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan dan harapan kita. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Sebagian terwujud, sebagian besar tidak. Mengapa? Karena keinginan kita bisa tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, kita pasti ingin sehat. Orang lain sedunia juga ingin sehat. Ketika semua orang sehat, kita tahu apa yang terjadi. Dokter tidak punya yang harus diobati, rumah sakit, apotek, pabrik obat, penyuplai bahan-bahan obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, begitu banyak yang memang itu disiapkan untuk sakit, orang hadapi orang sakit. Jadi sakit bukan masalah, yang menjadi masalah salah menyikapi sehat atau salah menyikapi sakit. Pilpres pasti salah satu pasangan tidak jadi, walaupun dua-duanya ingin, karena takdir itu Allah yang ngatur. Dan yang kita inginkan belum tentu baik. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal yang kau sukai buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu dalam hidup ini. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, selebihnya pasrahkan. Kalau baik menurut Allah, mudah-mudahan terjadi. Kalau tidak baik, jangan terjadi. Walaupun kita ingin. Tidak penting dunia pilihan kita, yang penting dunia pilihan Allah. 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi yang membuat kita menderita itu bukan takdirnya, tapi tidak menerima takdir. Terima apa yang sudah terjadi sambil bergerak ke takdir lain. Kita ingin menanak nasi, ternyata jadi bubur. Terima bubur karena sudah terjadi. Sambil bergerak cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadilah bubur ayam spesial. Terima takdir. Kalau kita tidak nerima takdir, kita tidak bisa bergerak. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Sesuka Allah mau menakdirkan apapun pada kita, bukan milik kita ini. Tugas kita adalah menerima apa yang Allah berikan. Kalau kita tidak bisa memilih, terima. Kalau bisa memilih, pilih. Ada takdir yang tidak bisa memilih, hadirin. Saya jadi lelaki tidak milih, tapi menjadi lelaki baik dan lelaki buruk itu bisa milih. Oleh karena itu, ridho terhadap takdir, apa yang Allah takdirkan itu menjadi jalan keriduan Allah. Ada 15 saudara kita yang tidak bisa mendengar, yang sekarang ikut Jumatan di sini. Tuli, kalau hatinya ridho, Allah akan menguatkan hatinya. Tidak ada masalah tidak mendengar, yang jadi masalah hatinya yang tidak mau mendengarkan kebenaran. 15 hadir bersama kita dengan bahasa isyarat di bawah. Masya Allah. Berapa banyak yang telinganya sehat tidak mau mendengarkan kebenaran. Ridho menerima takdir itu nikmat yang sangat besar.
Karena sebagian besar orang menderita tidak ridho kepada takdir dan tidak bisa mengubah apa-apa selain membuat dia makin menderita. Jadi tua terima sambil ikhtiar bagaimana makin tua tetap sehat, bijaksana, berilmu, matang. 3, jangan mempersulit diri. Hadirin, kalau kita mau jujur, kita ini sering terjebak oleh pikiran sendiri, didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Kita sengsara boleh jadi bukan karena masalahnya, tapi karena dramatisasi pikiran kita. Terus mengarang. Padahal sudah banyak yang kita jalani dalam hidup ini. Sudah sering kita menakuti sesuatu, mencemaskan sesuatu, dan sesudah dijalani tidak segawat yang kita duga. Bukankah begitu hadirin? Sudah sering sebuah persoalan remeh menjadi persoalan besar, tapi lewat saja, mengalir. Sudah banyak yang kita jalani. Kenapa kita harus berulang-ulang membuat segala urusan jadi gawat, ban meletus? Hanya sekedar Allah mau membagikan rezeki kepada hambanya yang jadi tukang tambal ban. Kenapa jadi rewel? Dolar naik turun, ya kita hadapi saja. Tidak harus dengan didramatisir sehingga kita menjadi sengsara, bukan oleh persoalannya, tapi oleh pikiran kita sendiri. Bukan menganggap remeh masalah, tapi proporsional. Kalau masalah segini ya segini saja. Jangan sampai masalah segini dan kita bersikapnya seperti ini, seperti membom nyamuk. Tenang saja hadirin, hidup ini milik Allah. Semua ujian hidup sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. 4, evaluasi diri. Kalau ada apa-apa jangan sibuk menyalahkan orang lain. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang faminallah, datangnya dari Allah. Dan keburukan yang menimpa famin nafsik, dari dirimu sendiri, dari dosamu. Jadi kalau kita ditimpa beragam kepahitan, itu tabungan sendiri. Kalau anak kurang baik akhlaknya, ya tabungan kita. Di rumah banyak masalah dengan istri, boleh jadi tabungan maksiat di luar. Sehingga Allah memberikan ujian. Dompet hilang, sangat boleh jadi kita kikir, tidak mau bayar zakat. Kita menyakiti orang, tunggu saja kita akan disakiti. Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau nanti ada masalah, stop menyalahkan siapa-siapa sebelum evaluasi diri. Jangan menangisi masalah, tidak akan selesai. Tangisilah dosa pengundang masalah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Mobil kacanya kotor, pasti gelisah. Gelisah bukan tidak ada jalan, gelisah karena tidak bisa lihat jalan. Sibuknya mencari jalan tanpa membersihkan kotoran kaca, itu hanya membuat sia-sia dan menderita. Sibuk bersihkan kaca mobil, jalan akan nampak, hati akan tenang. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan terus istighfar, minta ampun seperti wiper, kaca bersih,
Satu, Allah berikan kelapangan dari kesempitannya. Dua, Allah berikan jalan keluar dari persoalannya. Tiga, Allah berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Daripada kita sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kalau ada masalah banjiri dengan air mata tobat. 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ayat yang tadi diungkapkan di pembukaan adalah surat Yunus 107. Dan sekiranya wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Mau jungkir balik, mau menghibak ke siapapun, meminta, mau memelas, mau menjerit sekeras apapun, tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah yang menggerakkan apa yang Dia kehendaki. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.